Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Rizka Novianti. Hari ini kita akan belajar tentang materi interaksi sosial. Apa itu interaksi sosial? Jadi, interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu maupun kelompok untuk menjalin hubungan yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan juga dapat membangun sistem dalam hubungan sosial. Di dalam interaksi sosial terdapat dua syarat, yaitu yang pertama ada kontak sosial. Kontak sosial tidak hanya interaksi melalui tatap muka saja, melainkan bisa melakukan kontak tanpa bertemu langsung seperti informasi melalui radio, telepon, bahkan surat elektronik. Syarat yang kedua ya ada komunikasi. Jadi, komunikasi merupakan hal yang sangat penting dengan maksud adanya saling mengungkapkan perilaku, entah itu dalam berbicara ataupun sikap untuk menyampaikan sebuah pesan. Selanjutnya yaitu ada jenis interaksi sosial. Jadi jenis interaksi sosial ada tiga. Yang pertama yaitu interaksi individu dengan individu, kedua interaksi individu dengan kelompok, dan yang terakhir yaitu interaksi kelompok dengan kelompok. Interaksi individu dengan individu yaitu merupakan pertemuan antara seseorang dengan individu lain yang bertujuan untuk memberikan aksi ataupun respon. Contohnya yaitu seperti mengajak teman untuk bermain dan juga orang tua yang menasihati seorang anak. Interaksi individu dengan kelompok yaitu biasanya orang tersebut akan memberikan suatu aksi seperti informasi ke orang banyak ataupun kelompok tertentu. Contohnya seperti guru yang mengajar murid di kelas dan juga menjadi narasumber dalam kegiatan seminar. Dan yang terakhir yaitu ada interaksi kelompok dengan kelompok. Jadi interaksi antar kelompok ini merupakan pertemuan antara dua kelompok atau lebih dengan kelompok yang berbeda, mengkomunikasikan hal yang berkaitan untuk kepentingan kelompok itu sendiri. Contohnya yaitu seperti organisasi Karang Taruna yang memberikan informasi kepada masyarakat dan juga seperti mengadakan rapat suatu komunitas dengan komunitas lain. Faktor terbentuknya interaksi sosial ada 5, yaitu yang pertama imitasi, proses meniru tindakan, perilaku, atau sikap orang lain tanpa pemahaman mendalam. Kedua sugesti, pengaruh yang diterima seseorang dari orang lain tanpa kritik atau evaluasi. Ketiga identifikasi, proses meniru atau mengadopsi sifat, sikap, atau nilai orang lain karena keinginan untuk menjadi seperti mereka. Keempat, simpati, perasaan peduli dan kasihan terhadap situasi orang lain tanpa melibatkan emosi yang mendalam. Yang kelima, empati, kemampuan memahami dan merasakan emosi orang lain secara mendalam. Dampak positif interaksi sosial ada 3, yaitu meningkatkan solidaritas, memperkuat ikatan sosial dan kebersamaan. Yang kedua yaitu memperluas jaringan sosial, membangun hubungan dengan lebih banyak orang. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan pengembangan diri dan belajar dari interaksi dengan orang lain. Dan dampak negatif interaksi sosial juga ada 3, yaitu konflik dan ketegangan seperti perbedaan pendapat yang tidak terselesaikan. Yang kedua diskriminasi seperti perlakuan tidak adil berdasarkan perbedaan tertentu. Dan ketiga yaitu pengaruh negatif seperti tindakan atau sikap yang merugikan individu ataupun kelompok. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa interaksi sosial merupakan elemen penting dalam kehidupan bermasyarakat. Memahami jenis dan bentuk interaksi sosial juga membantu kita mengelola hubungan supaya menjadi lebih baik. Menghargai perbedaan dan berkomunikasi secara efektif dapat meningkatkan kualitas dari interaksi sosial. Baiklah, itu tadilah penyampaian materi dari saya tentang interaksi sosial. Sampai berjumpa di penjelasan materi selanjutnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.